Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basira tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burjan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur tentunya kita hanya kepada Allah. Kepadanya Allah kita mensyukuri atas segala sesuatu, atas segala cinta yang Allah berikan, atas nafas yang masih berhembus, atas jantung yang masih berdetak, atas telinga yang masih mendengar. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Idari TV yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi kita bertemu di Mutiara Islam menuju peradaban mulia bersama Idari TV. Dan alhamdulillah hari ini kita menghadirkan seorang ustadz, seorang profesor, Masya Allah, yaitu Profesor Madya Dr. Anas Puri, MT, Masya Allah. Dan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang teknologi sebagai sarana penerapan syariat Islam. Benar kan Ustaz? Insya Allah. Insya Allah. Dan sebelum itu pula, pemirsa Idari TV yang dirahmati Allah SWT, insya Allah mudah-mudahan kita diperpanjangkan umur kita, mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan pula kita dipertemukan oleh Allah SWT pada bulan mulia yang insya Allah akan datang sebentar lagi, yaitu Idul Adha. Nah, maka dari itu pula Idari TV membuat sebuah program yaitu Idari TV Peduli. Idari berkorban. Idari berkorban, mohon maaf ya. Idari berkorban. Nah, untuk itu, dalam memudahkan urusan masyarakat dan mewujudkan kepedulian kepada fakir miskin dan yang ada di Kota Pekanbaru, Riau sekitarnya, Ikatan Dai Riau ataupun Idari hadir bersama umat dalam program Idari Peduli, Idari Berkorban. Dan insya Allah kami menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkorban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin. Dan daerah-daerah yang terpencil di Pekanbaru sekitar. Nah, untuk itu pula, bagi pemirsa Idari TV yang berkenan untuk mengikuti program ini, yang barangkali pemirsa Idari TV ingin juga berpartisipasi dalam program Idari Peduli ini ataupun Idari Berkorban, maka pemirsa Idari TV bisa juga mendukung program ini dengan cara memberikan sedekahnya ataupun infaknya melalui rekening yang tertera di bawah sini, dan insya Allah di layar sudah ada nomor rekeningnya. Nah, jika pemirsa Idari TV sudah melakukan transfer ataupun ya melakukan infaknya, bisa dikonfirmasi melalui nomor WA yang tertera di layar gitu. Baik Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Jadi Ustaz, kita ini hari ini akan bahas tentang teknologi sebagai sarana penerapan syariat ya Ustaz ya. Dan ini kita bahas tentang teknologi yang tepat juga kita sekarang di zaman dimana 4.0 Ustaz ya. Revolusi industri 4.0 itu Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Jadi Ustaz, kita langsung aja nih Ustaz. Kita bahas tentang teknologi sebagai sarana penerapan syariat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Idari TV rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Tidak bosan-bosannya mari kita kembali panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bertemu wajah walaupun tidak bertemu muka melalui Idari TV. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah salah satu pertemuan yang Allah ridhoi dan diberikan berkah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, memang kita sekarang ini hidup di era teknologi ya, dan kita sudah memasuki yang disebut dengan revolusi industri 4.0 ya, revolusi industri 4.0 ya. Namun tentu teknologi yang kita bahas ini tidak hanya teknologi yang termutakhir ya, juga bisa saja teknologi yang sangat sederhana. Intinya adalah teknologi, tapi bagaimana posisi teknologi itu bisa kita jadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk kita menerapkan syariat Allah SWT.
Nah, di kesempatan pembuka ini saya ingin mengingatkan kita bersama salah satu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran ya. Nah, mudah-mudahan ini salah satu ayat Allah nih kita bisa jadikan motivasi kita untuk mengamalkan syariat Allah SWT ya, syariat Islam ya. Karena Allah di sini memerintahkan kita ikutilah apa yang telah atau apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan kita dilarang sebaliknya janganlah kamu ikuti selain Dia. Ya, jadi artinya kita jangan ikuti syariat selain dari syariat yang telah Allah turunkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk juga salah satu hadis juga mungkin bisa kita angkat di sini ya, yang diriwayatkan oleh Muslim ya, Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya maka perbuatan itu tertolak ya. Oleh karena itu maka setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, baik itu dalam konteks ibadah mahdoh maupun juga konteks ibadah ghairul mahdoh, jadi mestinya tidak keluar dari tuntunan syariat Islam gitu ya. Nah, itu catatan yang pertama yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita juga menyadari, memahami bahwa Islam kita ini komplit, lengkap, komprehensif ya. Di situ ada akidah Islam sebagai asas atau landasan pemikiran maupun juga perbuatan kita. Tapi di sisi lain juga Allah melengkapinya dengan syariat ya. Jadi syariat ini bahasa sederhananya ya semacam manual petunjuk seperti itu ya. Ya, jadi ada aturan operasional untuk kita bisa menjalankan perintah Allah, atau sebaliknya juga dengan syariat itu kita bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat takwa yang Allah kehendaki dari kita itu mudah-mudahan bisa kita raih ya. Dan untuk menggapai atau untuk menerapkan syariat Islam itu nah juga diperlukan sarana ya. Salah satunya adalah teknologi yang insya Allah kita bahas di pertemuan ini. Nah, adapun syariat itu sendiri Allah turunkan tentu dengan tujuan ya. Ada beberapa tujuan, sebagian ulama berpendapat 6 tujuan, tapi ada juga yang berpendapat 8 ya. Saya ambil di sini yang 8 ya. 8 tujuan daripada penerapan syariat Islam itu. Yang pertama Hizbuddin ya, atau menjaga agama ya. Kemudian Hizbun Nafs ya, menjaga jiwa. Kemudian berikutnya Hibzul Akal ya, menjaga akal. Kemudian Hizbul Mal ya, menjaga harta. Kemudian Hizbun Nazab, menjaga nasab. Kemudian menjaga keamanan ya, menjaga kehormatan, bahkan juga sampai kepada menjaga negara atau daulah. Nah, itulah tujuan. Walaupun tidak semua syariat langsung ke 8 tujuan itu ada, tidak ya. Jadi tergantung syariatnya apa gitu ya. Oleh karena itu maka nanti dalam konteks kita menggunakan teknologi ini juga mestinya ya bisa mencapai tujuan dari syariat itu ya. Nah, tentu tergantung syariat apa yang mau kita amalkan. Nah, itu kira-kira gambaran sebagai pembuka dari materi kita sore hari ini ya. Masya Allah. Jadi nanti untuk pemirsa Idari TV yang ingin bertanya terkait nanti teknologi bagaimana teknologi ini sebagai sarana untuk diterapkannya gimana tadi? Penerapan syariat Islam. Nanti pemirsa Idari yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Jadi Ustaz, kalau sekarang nih Ustaz, kita lihat teknologi sekarang kan benar-benar sudah maju Ustaz ya. Benar-benar sudah maju, dimana apalagi di tengah revolusi industri ini sekarang orang tuh banyak serba online, itu kan sebagian daripada kemajuan teknologi juga Ustaz kan. Nah, tapi di sisi lain ada kemunduran Ustaz. Majunya teknologi tapi ada juga kemunduran di mana banyaknya anak muda ketika sudah hari ini saking canggihnya Ustaz ya. Mereka terlalu hedon kali dengan kehidupan dunia Ustaz. Jadi semuanya ingin diviralkan, bahkan hal yang tidak penting. Jadi bagaimana Ustaz? Ya, memang itulah teknologi itu ya ibarat
uang yang punya dua, yang uang apa, uang logam itu ada dua sisi yang gitu ya. Nah, jadi di sini ada sisi positif juga ada sisi negatif gitu ya. Tentu tergantung nanti siapa yang menggunakan teknologi itu kan. Siapa yang menggunakan? Jadi karena teknologinya hanya sebuah sarana, sebuah benda gitu ya. Madaniyah gitu ya. Seperti kita sekarang ya, ini kita juga menggunakan teknologi. Betul, ya. Jadi di situ ada perangkat lunaknya dan pasti harus ada perangkat lunaknya gitu. Iya, betul. Ya, setidaknya kita butuh laptop, butuh HP seperti itu ya. Ya butuh yang lainnya juga apa namanya, semacam pemancar untuk relay dan segala macam ya. Perlengkapan terkait itu gitu ya. Jadi ini intinya teknologi itu hanya alat, maka nanti untuk apa dia digunakan ya tergantung siapa yang menggunakan. Siapa yang menggunakan? Ya. Dalam hal ini maksudnya siapa yang menggunakannya adalah apa yang dia pahami oleh pengguna itu dengan teknologi itu. Ya. Nah tentu apa yang dia pahami tergantung dengan apa yang sudah dia pelajari kan gitu ya. Nah gitu ya. Jadi misalkan teknologi internet inilah misalkan ya. Jadi kalau dia sudah mempelajari syariat Islam gitu ya, tentang halal haram, baik buruk, terpuji, tercela dan segala macam ya, terkait sesuatu perbuatan, misalnya dalam konteks dia apa namanya, mengirim berita seperti itu kan, maka tentu dia akan menggunakan syariat Islam itu sebagai panduan dia ketika menggunakan teknologi. Ya. Artinya dia mengetahui syariat Islam terlebih dahulu, ya. Nah di situ dia harus paham dulu syariat Islam. Iya, paham dulu syariat Islam. Nah, jadi kalau dia tidak paham, maka bisa jadi dia akan sembarang share saja, ya gitu ya. Ya. Ini dalam hal sosial media, Ustaz ya? Ya, karena share itu kan hanya pakai jari saja, kan gitu. Tinggal pencet. Tinggal pencet. Gitu. Nah, ini pentingnya pendidikan Islam, pentingnya kita belajar syariat Islam itu. Ya. Sehingga tentu dalam setiap amal perbuatan kita itu kita terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu juga tidak cukup hanya paham dengan syariat ya, tentu tadi ya yang menjadi landasan yaitu akidah Islamnya tentu harus kuat juga gitu. Harus kuat juga. Jadi baru dia klop gitu kan. Dia paham tapi akidahnya lemah, imannya lemah, ya kan bisa aja dia melanggar kan gitu. Ya, jadi tidak cukup hanya dia paham tapi juga keimanan juga harus kuat gitu ya, sehingga dia akan apa namanya menjadi satu kesatuan gitu ya. Balance lah jadinya ya. Jadi kalau kita mempelajari teknologi terlebih dahulu sampai kita betul-betul paham teknologi tapi tidak ada dasaran imannya, tidak ada dasar Islamnya, itu malah jadi kacau nanti Ustaz ya. Berarti bisa terjadi penyalahgunaan itu. Justru gitu ya. Kita bermaksiat dengan hal bisa tersebut. Jadi malah kita bermaksiat kepada Allah karena ketidaktahuan kita. Karena ketidaktahuan kita terkait dengan syariat Islam tadi ya. Jadi Ustaz, terkait teknologi ini Ustaz, ini Islamnya ada takarannya nggak Ustaz? Bagaimana teknologi yang bisa dibenar gunakan dan yang bagaimana pula teknologi yang salah gunakan? Ya, jadi memang di sini teknologi kan produk ya, hasil pemikiran manusia yang kemudian dijadikan sebuah alat ya, yang kemudian dengan alat itu bisa membantu aktivitas manusia. Intinya bagaimana dengan teknologi itu kita menjadi lebih mudah, nah, gitu ya, atau bahkan sangat mudah kayak gitu. Maka di sini tentu teknologi ini juga harus ada takarannya gitu. Yang pertama tentu tidak lepas dari landasannya akidah Islam ya. Akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kita di ayat pertama itu yang turun gitu ya, Iqra bismi rabbik ya, gitu ya. Kita diperintahkan belajar, kita diperintahkan membaca atau belajar dengan menyebut nama Allah. Jadi mulainya dari akidah Islam dulu ya. Kemudian berikutnya adalah ketika teknologi itu sudah kita kembangkan, kita peroleh, maka kemudian untuk menerapkan atau menggunakan teknologi tadi, maka di situ standar penggunaannya ya, adalah syariat Islam. Syariat Islam. Nah, jadi maka ketika menggunakan teknologi itu ya syariat Islam jangan ditinggalkan, karena nanti penggunanya bisa justru malah bermaksiat kepada Allah. Nah, itu yang justru tidak boleh terjadi seperti itu ya. Nah, jadi standarnya pertama tentu akidah Islam, ya, yang kedua dalam penerapannya itu maka dia harus tolak ukurnya adalah syariat Islam gitu ya. Nah, tolak ukurnya adalah syariat Islam. Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau hari ini kita melihat
kemajuan teknologi hari ini kan Ustaz ya. Ya. Nah, apa yang kita lakukan nih Ustaz agar bagaimana di zaman revolusi industri 4.0 ini Ustaz, kita bisa menggunakan teknologi yang ada dan kita juga bisa tercapai ini tujuan tadi nih, bagaimana kita menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menerapkan Islam itu sendiri Ustaz. Menerapkan syariat Islam. Menerapkan syariat Islam. Maka bagaimana nih yang harus kita lakukan Ustaz? Ya, seperti tadi ya, pertama tentu kita harus memupuk keimanan kita. Memupuk keimanan. Keimanan yang kuat. Kemudian kita secara bertahap tentunya mempelajari syariat gitu ya. Tentu syariat setidaknya sesuatu yang dalam kondisi sekarang atau dalam waktu dekat itu akan kita hadapi gitu ya. Nah, tentu ada skala prioritas dulu karena tidak mungkin juga 24 jam kita belajar kan gitu ya. Karena kita bukan robot kan gitu ya, bukan komputer yang bisa langsung di copy paste kan berapapun giganya bisa masuk gitu. Tergantung kapasitas. Nah, kita tidak seperti itu ya. Maka itu yang kedua adalah tadi belajar syariat Islam ya. Maka yang ketiga, ketika kita menggunakan tadi, maka tentu kita harus tetap membangun idrok silai billah ya, kesadaran hubungan kita dengan Allah SWT. Ya, sehingga ketika menggunakan itu kita ingat Allah. Tidak lupa kita baca bismillah, itu tanda kita ingat Allah kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ingat Allah itu maka juga kita ingat oh kalau begini boleh dalam Islam. Kalau begini dilarang misalkan. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi memang seperti tadi itu, seperti takaran iptek tadi itu ya. Maka ketika kita menggunakan teknologi itu juga tidak melepaskan dari dua hal itu tadi. Akidah Islam, kemudian syariat Islam. Sebagai standarnya atau sebagai panduan kita. Jadi dua ini bedanya bagaimana Ustaz? Akidah dan syariat tadi ini bedanya bagaimana? Jika kita hubungkan dengan teknologi tadi. Ya, kalau akidah itu kan berada di akal, pikiran kita, hati kita kan gitu ya. Akidah itu ya. Sesuatu yang abstrak kan gitu ya, sesuatu yang goib ya, yang goib, tapi dia ada kan gitu ya. Nah, jadi itu kita tumbuhkan. Bagaimana cara menumbuhkannya? Ya kalau kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Rasul sebagai Rasul kita, maka ya kita perbanyak ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh mulai dari yang fardu, kemudian yang nafilah ya. Kemudian kita tambah lagi ibadah yang lain ya, mungkin zikir ya. Kemudian juga sholat malam dan lain-lain gitu ya. Diikuti lagi mungkin dengan infak, sedekah, ya, menolong orang ya, seperti itu ya. Nah, itu bisa untuk menguatkan ya keimanan kita insyaallah ya. Nah itu. Nah, sedangkan syariat tadi ya tadi tuntunan kita dalam melakukan suatu perbuatan ya. Misalkan kita mau sholat kan gitu ya. Nah, tentu kita tahu syariat tentang sholat itu seperti apa gitu ya. Mulai dari awal sampai sholat itu selesai kan gitu ya. Nah, di situ kan juga butuh teknologi kan dalam sholat. Betul, Ustaz. Walaupun teknologinya katakanlah sangat sederhana ya. Teknologinya misalkan ya mungkin kalau di desa ya cukup sumur gali, itu kan produk teknologi gitu. Sumur gali biasa kita berwudu misalnya seperti itu ya. Dan kita butuh pakaian ya kan. Nah, ya kan nggak boleh sholat telanjang ya kan. Jadi harus menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan Allah kan gitu ya. Kita punya pakaiannya kan gitu ya, untuk menutup aurat, kemudian kita punya tempat untuk sholatnya ya, mungkin kalau sekarang misalnya kita punya sajadah. Nah, sajadah itu kan produk teknologi. Betul. Nah, jadi kalau kita pakai teknologi sajadah itu, produk tenunan dan segala macam itu kan, nah itu kan berarti menerapkan syariat dalam hal ini untuk sholat gitu kan. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ya. Nah, jadi seperti itu. Atau dalam konteks lain berkurban misalkan, kurban juga kan tidak lepas dari teknologi kan gitu ya. Walaupun tidak semua teknologi langsung dengan perbuatan kurban itu gitu ya. Di teknologi penunjangnya, misalkan orang berternak sapi kurban itu ya kan, nah, dia kan butuh teknologi, dia butuh kandangnya kan, nah, dibangun dengan teknologi pertukangan seperti itu kan ya. Tukangnya pakai gergaji, nah gergaji itu kan produk teknologi juga gitu, dan seterusnya kan gitu ya. Sampailah sapi tadi ke tempat penyembelihan gitu ya. Nah, disembelih pakai parang yang sangat tajam gitu ya. Nah, parang tadi ya produk teknologi, walaupun mungkin konteks sekarang teknologi yang sangat sederhana misalnya. Parangnya supaya tajam diasah dulu. Nah, batu asahnya produk teknologi dan seterusnya gitu. Jadi bisa semua produk teknologi itu bisa sebetulnya berpotensi ya secara garis besar ya, berpotensi untuk membantu kita
dalam menerapkan syariat Allah SWT ya. Gitu. Jadi Ustaz, ada pertanyaan gini Ustaz. Banyak kan teknologi yang sekarang nih ya, semakin majunya teknologi itu kan yang sebenarnya yang membuat tuh sebagian kecil bukan orang Islam. Ya. Nah, sebagian besarnya adalah orang-orang yang bukan Islam atau bahasanya kafir kecil, gitu. Islam sebagian besar. Ya. Produk Jadi muslim lah gitu produk ya. non muslim. Ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita menggunakan produk teknologi yang dibuat oleh orang non muslim tersebut? Ya. Ya, orang kafir lah gitu Orang ya. kafir lah atau pokoknya. orang musyrik Iya. segala macam ya. Iya. Jadi di sini kita harus membedakan ya antara, jadi ada istilahnya hadoroh dan madaniyah gitu ya. Jadi ada peradaban, kemudian ada benda-benda yang kita pakai dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau hadoroh, peradaban itu ini berkaitan dengan produk ya, yang berkaitan dengan pandangan hidup ya, berkaitan dengan akidah gitu. Ya, ya. Maka peradaban yang dari luar Islam ya, peradaban yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, maka haram kita ambil gitu ya. Haram kita ambil Ya. Sementara kalau madaniyah ya, maka ini benda-benda ya. Benda-benda ini ya tentu salah satunya adalah produk teknologi gitu ya. Nah, maka benda ini maka dilihat nanti apakah benda ini dia bersifat khas atau umum ya. Kalau dia bersifat umum ya, maka kita tidak perlu melihat dari mana dia atau siapa yang buat. Ya. Itu boleh kita pakai gitu ya. Tapi kalau dia bersifat khas ya, punya ciri khas tertentu, artinya khas di sini dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu atau oleh keyakinan atau akidah tertentu, maka ini haram kita ambil. Nah, misalnya misalkan salib lah gitu ya. Ya. Nah, ini kan benda kan, produk teknologi gitu ya. Ya. Tapi karena dia salib itu khas kepada akidahnya orang-orang Kristen gitu kan. Ya, nah, tentu bagi muslim haram memakai salib gitu ya. Atau yang lain ya, patung misalkan seperti itu ya. Nah, dia patung itu konteksnya kepada berhala gitu, segala macam ya. Maka itu bagi muslim haram ya. Atau lukisan telanjang gitu ya. Nah, yang jelas bagi orang Islam ya sesuatu yang pornografi kan itu maksudnya. Ya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Nah, maka yang seperti ini, benda-benda seperti ini menjadi haram. Tapi kalau misalnya HP yang kita pakai seperti ini ya, HP untuk nonton misalkan dari TV ini atau laptop segala macam ya, maka ini kan dia tidak bersifat khas. Tidak bersifat khas. Ya, maka ini boleh siapapun boleh memakai. Ya, atau kita sebagai muslim boleh memakai mau produk dia dari manapun boleh sebetulnya. Nah, gitu ya. Asal penggunanya tentu sesuai syariat Islam juga. Sesuai syariat Islam. Ya, jadi dalam hal ini produk teknologi ini yang kita lihat adalah apakah dia punya sifat khas atau tidak ya. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak punya sifat khas, maka boleh kita ambil ya, boleh kita pakai ya, dan seterusnya ya. Jadi tidak perlu melihat siapa yang buat, agamanya apa. Nah, ya, kalau dia produknya bersifat umum. Bersifat umum. Ya. Jadi yang khas tadi, yang itu mungkin ada berkaitan dengan akidah mereka, itu yang nggak boleh kita pakai Ustaz ya. Baik. Dan satu lagi juga ini, nah ini juga ada yang mengatakan ketika zaman Rasul kan tidak ada kan gitu. Ya. Kemudian sekarang ada, itu bid'ah. Bid'ah. Nah, itu tidak langsung mutlak begitu gitu ya. Bid'ah itu dalam konteks ibadah mahdoh kan gitu ya. Nah, ya jadi kalau muamalah itu tidak seperti itu. Jadi di zaman Rasul alat transportasinya yang paling canggih lah masa itu kan kuda ya kan. Yang paling mewah unta merah gitu ya. Nah, dia paling jeleknya berjalan kaki kan. Nah, jadi ketika zaman Rasul ya belum ada itu seperti sekarang mobil lah. Terus mobil tidak boleh pakai. Nah, tidak bisa gitu ya. Ya zaman dulu memang perkembangan teknologi belum seperti sekarang kan gitu. Nah, jadi tidak bisa karena dulu Rasulullah tidak pakai mobil, Rasulullah tidak pakai TV misalkan, terus sekarang mobil haram, TV haram, tidak bisa begitu ya. Nah, itu kurang piknik lah misalkan. Kurang piknik dalam hal mempelajari syariat Islam gitu ya. Jadi nggak bid'ah Ustaz ya? Insya Allah tidak bid'ah. Tapi kalau konteks sekarang ya itu walaupun juga ada kita di masa pandemi ini ya. Sholat jaga jarak ya.
Nah itu kan ada dua pendapat secara umum ya. Iya. Ada yang menganggap bid'ah, ada yang menganggap tidak kan gitu ya. Nah ya, ya kalau saya lebih ke ini ya, konteksnya itu arahnya kepada bid'ah. Karena memang Rasulullah juga pernah mengalami ada wabah kan gitu ya. Ada wabah. Kemudian juga ketika sahabat Khalifah Umar bin Khattab juga pernah ada wabah, dan mereka tidak pernah memerintahkan sholat berjarak gitu ya. Tetap sholatnya seperti biasa. Rapat gitu ya. Nah, itu ya. Oke, itu konteks lain gitu. Konteks lain. Jadi kembali seperti tadi, jadi teknologi itu bisa saja dulu belum ada, sekarang ada ya. Nah, jadi yang penting kita catat di sini adalah syariat Islam dari dulu ya, dalam konteks ini dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Dari masa Rasul sampai nanti kiamat, mohon maaf, maka syariat Islam itu tidak berubah. Tuh yang perlu catat. Terus apa yang berubah? Nah, yang berubah adalah infrastruktur. Nah, itu yang berubah kan gitu ya. Dulu pakaian Rasul berjubah seperti itu ya. Sekarang pakaian kita bisa seperti ini kan gitu ya. Iya. Nah, jadi penting untuk aurat dan tidak tidak punya suatu sifat khas tertentu misalnya. Kalau saya pakai ini terus di sini ada gambar lain ya, atau gambar salib, orang telanjang atau apa kan gitu. Nah, itu jadi haram bagi kita gitu ya. Atau ketika sholat kaosnya bergambar walaupun gambarnya tidak mengandung pornografi jadi makruh ya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi yang syariat Islam tidak pernah berubah sampai kiamat ya. Yang berubah itu adalah infrastruktur gitu ya, itu yang berubah ya, sarana prasarana itu yang berubah ya. Okay. Baik, untuk pemirsa Idari TV, sekali lagi saya ingatkan barangkali pemirsa Idari TV yang ingin bertanya, silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz. Ya Ustadz, Insya Allah. Dan sekali lagi juga saya ingatkan untuk pemirsa Idari TV, menjelang, mudah-mudahan Allah perpanjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, mudah-mudahan kita berjumpa di bulan yang penuh berkah, yaitu Idul Adha, di mana ini adalah hari raya besar bagi kaum muslimin, Ustaz. Nah, untuk itu pula Idari TV, Ikatan Dai Riau hadir bersama umat dalam program Idari Peduli, Idari Berkurban. Nah, insya Allah kami dari Idari TV menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin. Nah, untuk pemirsa Idari TV yang ingin ikut bersumbangsi, ikut membantu dalam program ini, maka diperbolehkan untuk berinfak ataupun berkontribusi dalam mendukung program Idari Peduli ini dengan cara mungkin mentransfer sebagian uangnya ataupun ada uang yang bisa diselisihkan atau rezekinya ke rekening yang ada di layar, di mana rekening tersebut atas nama Mukhlis. Nah, dan kemudian bisa dikonfirmasi melalui WA yang tertera di layar. Baik Ustadz, kita kembali ke pembahasan kita Ustadz ya. Ini sebenarnya cukup menarik Ustadz ya. Kita bahas terkait teknologi nih Ustadz. Nah, yang sekarang nih Ustadz ya, ini kan memang bisa dibilang hampir rata-rata teknologi yang ada nih yang dibuat oleh ya orang kafir Ustadz ya. Bisa nggak Ustadz, di mana kondisi sekarang nih kaum muslimin kita bisa nggak bersaing dengan orang-orang kafir tersebut dalam hal teknologi? Ya, sebetulnya potensi itu ada gitu ya. Tapi itu kan di sini tidak tidak bisa hanya oleh seorang kaum muslim itu sendiri ya. Jadi memang harus didukung oleh negaranya. Didukung oleh negara. Didukung oleh negara. Jadi kebijakan negara juga mensupport ya kaum muslimin yang punya kecerdasan yang tinggi luar biasa dalam sains dan teknologi itu gitu ya. Sehingga sains teknologi itu bisa dikembangkan sendiri gitu ya. Dan itu akan jauh lebih bagus karena kita menjadi mandiri. Nah, kalau kita mandiri, insya Allah kita tidak mudah diintervensi, kita tidak mudah ditekan. Nah, gitu ya, karena kita tidak bergantung dengan itu ya, yang lain gitu ya. Nah, tentu juga dalam konteks teknologi kan juga tidak lepas dari adanya bahan baku ya. Tentu juga bahan baku juga
harusnya mandiri juga gitu kan. Jadi kalau bahan baku tidak mandiri, kita bergantung dari negara lain, nah ini juga kan bisa saja nanti suatu saat diboikot ya kan bahan bakunya, sehingga kita tidak bisa berproduksi yang dalam konteks itu ya. Ya tapi kalau sebuah bangsa gitu ya, yang dia bisa mandiri gitu ya, maka apapun tantangannya dia akan seolah bisa mencari solusinya gitu. Nah apalagi kalau dia menggunakan sistem Islam gitu ya dalam mengembangkan itu ya, maka dia tidak akan mudah ditekan gitu ya. Nah kalau sekarang misalkan kita APD saja misalkan ya, APD saja kita bergantung ini dalam konteks menghadapi corona ya, COVID-19 ini kan kita bergantung dari luar gitu ya. Nah itu kan kita ditekan dalam konteks harga salah satunya kan gitu ya. Harga. Ya, biasanya hukum pasar kan kalau permintaannya tinggi maka penawarannya tinggi maka harga naik kan gitu ya. Iya betul. Nah itu. Nah, akhirnya kan kita dalam konteks sekarang ini ya karena kita tidak mandiri dalam alat kesehatan APD salah satunya misalkan ya akhirnya kita kan harus membeli dengan harga mahal dari luar, termasuk juga salah satu alat itu maaf saya lupa ya. Nah dan untuk pemproduksi itu kan juga perlu waktu kan gitu ya. Perlu waktu. Nah, perlu waktu, harus diuji juga kan gitu ya. Nah memang ada dalam konteks kondisi sekarang ya ada beberapa individu termasuk juga perguruan tinggi ya, industri ya, akhirnya mengembangkan alat sendiri gitu ya, mengembangkan alat sendiri dan itu kan harus ya dalam konteks kita punya standar ya kan, itu harus distandarisasi ya. Standarisasi tadi juga ada pengujian-pengujian untuk membuktikan apakah alat kita itu memenuhi standar atau tidak. Nah ya kan butuh waktu ya. Ya jadi kalau kita memang konsen dalam hal ini, terutama adalah negara gitu ya punya political will yang baik, maka sebenarnya kita tidak akan tertinggal amat gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkan ya pesawat, misalkan ketika almarhum Prof Habibie kan gitu ya, nah, itu kan luar biasa teknologi pesawat bisa dikembangkan. Ya. Cuman sayangnya kan kebijakan politik kita tidak mensupport itu 100% gitu ya, akhirnya ya redup lagi ya, teknologi yang lain juga banyak ya. Jadi sebenarnya kita tidak berada di bawah ya bangsa-bangsa lain lah kecerdasan ya. Tinggal kesempatan kita untuk mengembangkan teknologi itu yang belum dapat ya. Artinya ada, ya. Kebijakan politik negara menentukan juga Ustaz ya. Ya. Menentukan juga kemajuan teknologi dari kaum muslimin itu sendiri. Bagaimana kita mau mengembangkan misalnya teknologi padi ya. Sementara begitu petani kita panen impor datang kan gitu ya. Jadi lesu orang untuk bertani ya kan. Lesulah peneliti untuk mengembangkan penelitiannya. Bisa gitu. Padi sudah ada tapi malah impor. Malah impor. Ya, ini kan bertolak belakang gitu ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan datang nih Ustaz dari Pak Devi Rahmadana. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita menyikapi himbauan boikot produk-produk teknologi yang diproduksi oleh orang-orang kafir seperti HP Cina atau Facebook atau Unilever yang dukung LGBT? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, memang di sini ada dua pendapat juga gitu ya. Yang pendapat pertama lebih ke sifat umum karena itu hanya produk teknologi tidak dipengaruhi oleh akidah atau pandang hidup tertentu maka boleh dipakai ya. Tapi ada juga kemudian berpendapat karena ini ada konteks khusus ya, konteks khususnya artinya apa? Misalnya katakanlah Cina misalkan gitu ya. Cina, pemerintah Cina itu ya memang memproduksi melalui industrinya, produksi HP atau yang lain gitu ya. Tapi di sisi lain pada wilayah tertentu di Cina itu ada penduduk muslim ya di Uighur ya. Nah, ya atau Xinjiang itu kemudian dizolimi kaum muslimin sana ya, kemudian untuk membalas itu karena tidak punya kemampuan untuk secara fisik yang gitu ya ke sana memerangi atau mencegah segala macam, menolong ya, maka kemudian dilakukan semacam boykot produk ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu gitu ya. Tapi intinya sebenarnya yang teknologi itu sendiri kan tidak bermasalah gitu ya. Teknologinya ya gitu ya. Nah, kemudian yang bermasalah kan dalam konteks lain. Nah, kemudian kan dikaitkan dengan
teknologi itu kan ya. Nah, karena dia produk negara itu, kemudian negara itu menzolimi kaum muslimin kan gitu ya. Saudara seakidah kita, lantas kemudian kaum muslimin yang lain melakukan boykot misalkan dengan cara tidak membeli produk Cina misalkan seperti itu ya. Nah, ini dalam konteks ini memang ada sebagian ulama lah gitu ya berpendapat ini boleh dilakukan ya. Ya karena sudah jelas perbuatannya gitu ya. Atau misalnya dalam konteks produk yang lain misalkan dia jelas-jelas mendukung LGBT ya. Ya itu jelas-jelas ya bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Nah, kemudian dilakukan atau semacam himbauan misalnya seperti itu ya, tidak membeli produk itu gitu ya. Nah, itu dalam konteks kita mencintai syariat Islam itu ya boleh saja kita lakukan itu gitu ya. Kita beralih kepada produk lain. Karena memang udah jelas ya keuntungan ya dari yang karena kita membeli produk itu kemudian keuntungan itu dia pakai sebagian untuk itu kan gitu ya. Nah, jadi kalau memang sudah jelas terang benderang ya, gitu ya. Oke. Saya kira seperti itu. Baik, bagi pemirsa dari TV yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan pertanyaannya ditulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan jawab, dan alhamdulillah ternyata datang lagi pertanyaan Ustaz. Baru aja nih Ustaz. Baik, ini dari Pak Enggal Setiawan Angel. Nah, namanya kayak orang barat Ustaz. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisakah kebangkitan Islam dimulai dari aspek ekonomi dan juga aspek teknologi seperti yang sering kita dengar dari beberapa kelompok? Ya, oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ini sangat sangat mendasar ini ya pertanyaannya ini ya. Ya, kalau kita melihat yang tampak kan gitu ya, ekonomi bagus, biasanya teknologi juga akan bagus gitu ya. Karena memang teknologi itu salah satunya juga disupport oleh ekonomi kan ya. Tentu juga ada aspek lain ya. Kecerdasan kan gitu ya. Memang ini kesannya akan menentukan kesannya kebangkitan seperti ini ya. Seolah ekonomi kemudian teknologi yang ada maka bisa membangkitkan Islam ya. Karena nanti dengan mudah ya musuh Islam bisa dilawan, bisa diusir kan gitu ya. Nah, tetapi kebangkitannya kalaupun itu terjadi, nah, kebangkitan nanti semu gitu ya, kebangkitan yang umurnya akan pendek kalau pertama ya tidak ada atau keimanannya lemah. Jadi sini bangkit itu mulai dari bangkitnya iman kepada Allah SWT. Jadi betul-betul dia bangkit bahwa hanya Allah Tuhannya, hanya Allah tempat dia bergantung, hanya Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya, gitu ya, dan lain sebagainya. Hanya Allah yang menentukan qada dan qadarnya, ya. Maka insya Allah kebangkitannya itu akan kebangkitan yang akan berumur panjang, kemudian juga memberikan berkah. Nah, tentu di sini keimanan tadi juga didukung dengan kebangkitan pemikiran. Gitu kebangkitan pemikiran. Tentu di sini dalam konteks kita Islam juga pemikirannya adalah Islam. Pemikiran Islam. Nah, tidak ada pemikiran yang di luar Islam atau pemikirannya campur aduk. Pemikiran Islam dan pemikiran di luar Islam gitu ya. Nah, tentu di sini pertama adalah kebangkitan imannya, yang kedua kebangkitan pemikirannya, baru nanti ekonomi dia akan bangun ya, teknologi dia akan bangun dan seterusnya ya. Maka kebangkitan dia akan bisa merata ke seluruh aspek ya, dan kebangkitan insya Allah dia akan kebangkitan yang tidak semu, berumur panjang, dan insya Allah juga akan barokah. Dan tentu konteks di sini dalam Islam, maka kebangkitan tadi adalah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau kebangkitannya semu, bisa jadi malah bukan rahmatan lil alamin, malah nanti dia bisa jadi kebangkitan yang kemudian malah justru menindas gitu ya. Bisa jadi menindas di dalam dan juga bisa juga menindas keluar gitu ya. Nah, jadi memang di sini kalau aspek ekonomi dan teknologi dijadikan suatu modal untuk kebangkitan, maka itu tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Jadi dalam Islam itu bangkit itu mulai dari kebangkitan keimanan, kemudian kebangkitan pemikiran kita ya.
baru kemudian yang lainnya itu. Menyusul. Karena ekonomi itu dengan gampang saja Allah dengan ujian sedikit corona hancur, gitu ya, lumpuh ekonomi gitu ya. Itu baru yang corona ya, benda yang tidak nampak oleh mata kan gitu ya, kecil sekali ya. Begitu juga teknologi ya kan, itu gampang, apalagi teknologi IT seperti sekarang ya, konten IT itu kan gampang jadulnya kayak gitu ya. Kita beli tahun lalu, sekarang udah udah nggak zaman lagi kan gitu ya. Nah, jadi itu ekonomi dan teknologi itu tidak kekal gitu ya. Sementara akidah dan pikiran itu berpotensi bisa lebih kekal. Nah, artinya memang kebangkitan itu harus didukung oleh itu tadi Ustaz ya, keimanan tadi ya, akidahnya. Jadi memang di sini tidak cukup hanya aspek ekonomi, aspek yang tampak saja, aspek materi saja, tetapi jauh lebih penting tadi, jauh lebih menentukan adalah aspek yang tidak tampak itu, aspek yang gaib tadi ya, keimanan dan juga kekuatan justru pemikiran. Itu yang betul-betul mendukung Ustaz ya. Jadi Jepang dulu misalkan ketika kalah perang yang dicarinya bukan berapa harta yang tertinggal gitu ya, berapa senjata yang tertinggal yang masih bagus segala macam, tetapi yang dikumpulkannya adalah atau yang didatanya pertama adalah berapa guru yang tertinggal. Guru yang tertinggal. Karena guru itu di dalamnya ada pemikiran dengan ada akidah, ada semangat dan segala macam. Nah, itulah yang kemudian dia bisa membangkitkan generasi selanjutnya. Tapi kalau hanya ekonomi, otak kosong, semangat tidak ada, kekuatan iman tidak ada, ya maka teknologi akan habis ya dengan sendirinya. Ya barangkali seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, insya Allah masih ada waktu. Pemirsa Idari TV yang mungkin masih ingin bertanya, silakan tulis aja di kolom komentar. Insya Allah Ustaz masih siap untuk menjawab Ustaz ya. Insya Allah. Masya Allah. Jadi Ustaz, ada pun ada pertanyaan juga nih Ustaz terkait teknologi nih Ustaz. Ini kan Ustaz, kalau kita lihat kondisinya Ustaz ya, karena teknologi dibuat oleh orang kafir, maka tentunya menggunakan standar dia Ustaz ya. Dan tentu ada kepentingan juga mereka untuk untuk menyudutkan Islam dengan teknologi yang dia buat. Ya kan Ustaz, kan kalau kita lihat sekarang yang seperti TikTok Ustaz ya, yang ya sosial media yang digunakan anak-anak milenial sekarang Ustaz ya, di mana situ udah melenceng jauh nih Ustaz ya. Maka ini dakwah yang bagaimana nih Ustaz kita lakukan ini Ustaz agar ini standar teknologi yang mungkin sudah dibuat orang kafir ini bisa kita polaskan dengan nilai-nilai Islaman itu Ustaz. Ya, di sini standarnya kita harus bedakan dulu standar dari teknologi itu sendiri atau standar nilai kehidupan gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau standarnya dalam konteks teknologi itu sendiri gitu ya, apa yang dilakukan Barat itu sudah bagus gitu ya. Jadi misalkan nih HP kan gitu ya, misalkan pada ketinggian berapa dia jatuh, semuanya masih tetap bekerja misalkan. Itu standar yang standar yang bisa berlaku general lah secara umum gitu. Secara umum. Nah, itu boleh saja. Atau ini HP kalau ditekan ya sampai tekanan berapa dia tidak rusak. Kalau lebih itu dia rusak misalkan. Nah, itu standar seperti itu ya kita terima. Karena dia bersifat universal gitu. Dan memang harus ada standar seperti itu kan. Kan sayang nanti cuman jatuh 50 cm langsung rusak. Nggak bakalan laku teknologinya kan gitu ya. Jadi juga dia harus sustainable ya, berkelanjutan juga, dia bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Ada umurnya gitu ya. Ada umurnya. Nah, tapi dalam konteks penggunaan, nah itu kan seperti tadi itu tergantung atau kembali kepada siapa yang gunakan gitu ya. Kembali ke penggunanya. Siapa yang gunakan HP ini? Kalau yang menggunakan saya, ya karena saya sudah saya Islam, beriman kepada Allah, saya sudah belajar Islam, tentu saya berupaya ketika menggunakan ini tidak meninggalkan syariat Islam gitu ya. Tapi kalau yang menggunakan ini bukan orang Islam, nah tentu dia menggunakan standar yang dia pahami kan gitu ya, atau standar atau nilai hidup yang dia yakini kan gitu ya. Nah, maka di sini kembali kepada orangnya. TikTok tadi misalkan itu kan salah satu teknologi juga gitu ya, walaupun teknologi itu di TikTok itu sebenarnya lebih banyak ke softwarenya kan gitu ya. Nah, kalau hardwarenya kan masih pakai HP seperti ini. Betul. Kan, gitu. Nah, jadi dalam konteks softwarenya ya boleh saja orang non muslim membuat
aplikasi TikTok itu kan gitu ya. Mm-mm. Nah, maka kita sebagai orang Islam ketika menggunakan itu, maka ya cerdaslah kita sebagai seorang Islam, maka jangan gunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Mm-mm. Ya, misalnya TikToknya sedang berpasangan kan gitu, nah, ini kan melanggar syariat Islam. Ya, dalam Islam dilarang ikhtilat, ya campur baur ya, yang laki-laki perempuan yang bukan mahram ya. Ya, atau misalkan dia perempuan muslimah ya, di TikTok tidak nutup rambutnya, auratnya nampak misalkan gitu ya. Nah, jadi ini kan kembali kepada orangnya. Jadi masalah itu bukan di TikToknya kan gitu ya, Tapi penggunanya. nah penggunanya itu. Jadi tetap bisa kita gunakan juga, mungkin kita Tidak poles masalah. dengan dakwah. Ya, Gitu. ya bisa aja TikTok tadi kita pakai untuk kontennya itu konten dakwah kan gitu ya. Baik-baik. Ya, itu tinggal kreativitas kita. Kreativitas pengguna Pak Ustaz. Menggunakan TikTok tadi salah satu teknologi bisa kita pakai untuk dakwah. Dan justru menarik misalkan bagi generasi milenial saat ini, nah, gitu ya. Atau yang aplikasi lain ya, WhatsApp, Instagram dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini untuk menggunakan teknologi ini bisa dalam konteks dia bisa dipakai untuk menerapkan syariat Islam, maka tergantung orangnya kan gitu ya. Jadi konteks kita sebagai muslim, maka sebagai muslim mestinya keimanan kita kuat, kemudian kita memahami syariat Islam itu. Nah, dalam konteks perbuatan itu. Apalagi itu maka di sini belajar kita terus menerus ya. Belajarnya terus menerus secara kontinu. Kan dari hadis Nabi itu kan, ya. mulai dari ayunan sampai ke lahat kan gitu ya. Nah, jadi segala hal ya tentu kita prioritaskan. Misalnya dalam konteks sekarang kita karena revolusi industri 4.0 ya, semuanya digital, misalkan pesan makanan digital gitu kan. Nah, maka kita harus tahu hukum syariat Islamnya itu dalam konteks makan makanan ini dengan digital ini apa gitu ya. Nah, ya. Gitu. Jadi tidak sembarangan ini mempermudah kita karena mempermudah pakai. Kita anggap halal, tidak seperti itu. Ya, jadi halal haram itu bukan karena mudah kita menggunakannya, bukan, tapi halal haram itu ya sesuai dengan syariat apa Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT. Itu jadi kita harus banyak belajar dalam konteks muamalah. Nah, tentu nanti ada ustadz yang lebih spesifik kemudian menggunakan teknologi belanja online misalkan gitu ya. Nah, ini apa hukumnya? Kalau begini apa? Kalau DCOD apa hukumnya? Iya. Gitu ya. Nah, kita belum sampai ke sana, insyaallah di pembahasannya lain yang pembahasan lain mungkin yang lebih fakih lagi dalam hal itu, insyaallah. Baik. Baik, Ustaz. Ini sekalian penutup juga nih, Ustaz. Closing statement-nya, Ustaz, untuk ya tema kita hari ini. Ya, pemirsa Idari TV rahimakumullah. Jadi teknologi ini hanya sebuah produk, adalah sebuah alat memang dari hasil pemikiran manusia yang diberikan Allah ilmu kepada kita. Tetapi bagaimana menggunakan teknologi ini maka tentu bergantung kepada bergantung pada siapa yang menggunakan itu. Maka kita sebagai seorang muslim ketika menggunakan teknologi ini ya bergantung kepada kita. Nah, apa yang menentukan pada diri kita adalah pertama keimanan kita kepada Allah SWT, dan kedua adalah pemahaman kita terhadap syariat itu. Nah, oleh karena itu maka ketika kita menggunakan teknologi, kita tentu terlebih dahulu harus tahu dulu ya hukum perbuatan yang akan kita lakukan dengan teknologi itu seperti apa. Kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, sehingga teknologi yang kita gunakan tidak justru justru berbuat maksiat kepada Allah. Nah, jadi teknologi yang kita gunakan mestinya dalam konteks kita menerapkan, mengamalkan, mengimplementasikan syariat Allah SWT, dan insya Allah dengan itu ibadah kita menjadi lebih baik ya, dan akan diberikan pahala juga yang lebih besar dari Allah SWT. Insya Allah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, gitu. Baik, pemirsa Idari TV, semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sekarang ini dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang semoga pula dengan itu kita bisa semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah SWT. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa Idari TV, insya Allah Idari berkorban, Idari peduli, ini adalah bagian dari program dari Idari TV. Dan barangkali pemirsa Idari TV yang ingin berkontribusi, yang ingin ikut bersumbangsi terhadap program ini untuk Idul Adha nantinya, maka insya Allah bisa menyalurkan sumbangsihnya melalui rekening yang tertera di layar.
di Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0836628560 atas nama Muklis. Dan bagi pemirsa Idari yang sudah mentransfer, maka bisa dikonfirmasi ke nomor WA yang tertera juga di layar ke nomor 081365752449. Maka semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita, menjadi amal jariah bagi kita juga, sehingga diterima di sisi Allah dan menjadi azam bagi Allah SWT untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.